Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga pada baik-baik aja ya walaupun PSBB. Balik lagi ke Lakarmania di acara gue yang akan mengajak kalian untuk keliling dunia. Dan kali ini kita kedatangan partner gue seperti biasa, yaitu Hasan. Yo Hasan, mana nih Hasan nih? Oh, dia munculnya dari bawah. Oke, aman. Oke Hasan, kali ini jadi bintang tamu di acara aku nih, acara keliling dunia. Kali ini kita mau ngomongin, yaitu adalah kalau bahasa Indonesianya adalah Pulau Paskah. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya Easter Island. Oke. Easter, bukan Easter. Eastern. Bukan Eastern, itu timur. Ini Easter. 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 Ya kenapa kasih N aja? Beda, jadinya timur. Ini Paskah. Easter Island itu pulau yang ada di sebelah barat dari Chili. Nah, ayo nih kita aku ajak kamu ke Google Map-nya. Nah, jadi nih Easter Island nih. Nah, Easter Island itu adanya di sebelah barat dari Chili. Nah, ini jadi nih dia itu yang paling terkenal adalah Moai. Moai itu sebuah patung yang berkepala manusia dan hampir beberapa patungnya itu bisa mengarah ke lautan. Nah, mengarah ke lautan. Apa rahasianya jadi Moai ini? Kamu ingin tahu nggak? Tunggu, berarti kan ini kan pulau ya. Berarti kalau misalnya lihat ke kanan, berarti lihat ke lautan juga dong. Kalau misalnya lihat kemana-mana, lihat ke lautan kan? Berarti Tapi kalau yang ini dia lihat ke lautan karena belakangnya adalah gunung. Jadi kalau lihat ke sana lihat gunung. ya, tapi kan bisa masih aja lautan. Tapi kan kalau ini ada ini nggak bisa gitu. Kalau misalnya jatuh di belakang, Nah, dia ada yang jatuh, ada beberapa yang jatuh. Bentuknya jatuh gitu. Nah, ini kan nih. Berarti lihatnya langit Di dong. gunungnya nih. Ya, itu kan bisa macam-macam. Makanya tadi dibilang sebenarnya si Moai ini dia punya kaki yang sampai ke bawah banget gitu. Jadi sampai Ratusan tahun yang lalu sekelompok kecil orang Polinesia itu dia tadi orang-orang yang ada di Kepulauan Hawaii. Jadi di sebelah di antara dekat Israel itu ada macam-macam, ada Pulau Hawaii, Pulau Fiji, Majuro. Itu pulau-pulau itu nama orangnya Polinesia. Kamu tahu The Rock nggak? The Rock. Oh, kamu nggak tahu. Ya udah. Apa jadi orang-orang Hawaii lah. Lanjut. Mendayung kano cadik kayu. Kano apa? Kano kapal lagi. Kapal. Perahu kecil. Ya. Perahu kecil yang orangnya duduk, orangnya cuma bisa 2 atau 3. Sampan kalau kita mungkin. Tahu nggak? Oh, yang kayak gitu, yang kayak gini. Kalau yang sekarang kan gitu itu yang profesional atlet. Nah, kalau ini yang zaman dahulu biasa satu set. Oh, satu orang kanan, satu orang kiri. Bisa atau satu orang doang, kiri kanan Gitu. Berarti itu jauh banget dong buat Iya. Bawa makanannya banyak. Makan ikan, orang dibawa ikan tinggal nangkap cat. Berarti nanti gendut dong, kan bisa olahraga. Emang orang makan ikan gendut? Iya. Hiu aja makan ikan nggak gendut-gendut? Iya, tapi kan gede. Iya, gede bukan gendut ya. Iya gede, tapi kan kalau misalnya manusia lihatnya gendut. Beda, kalau gede itu gede keker. Kalau gendut itu gendut. Tapi kan gendut, kan Iya, bisa olahraga. beda kalau olahraga kan dayung. Kan cuma satu orang aja. Iya, bayangin di jauh-jauhnya dia ngedayung. Kan capek pasti itu olahraga. Ganti orang. Enggak, biasanya di satu orang, kalau nggak 2 orang kan banyak biasanya. Emang musuh kampung. Iya, sekampung aja beli kapal Enggak yang lah. Ini nggak ada dulu, zaman dulu nggak ada kapal gede, orang nggak bisa. 1800-an. Something there lah. Okay. Mereka melintasi bentangan laut, luas laut terbuka, menavigasi dengan bintang malam. Itu beneran ya? Kan bohongan. Bener, jadi orang kalau zaman sekarang pakai GPS, kompas. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi bintang malam, rasi bintang malam dari Taurus. Ini kalau ke arah Taurus, ke arah tanduknya itu rumah saya. Kalau kakinya berarti saya mengarah ke arah kakinya, dan itu akan berubah. Tapi, kenapa nggak berubah-ubah kan kita kan? Ini kan bintang kan selalu seperti itu aja. Iya.
Kalau matahari muter kan kalau bintang nggak muter. Iya, tapi kan matahari cuma muter aja. Berarti kan kita nggak bisa ngikutin matahari. Kalau misalnya pagi dia adanya di timur, kita ke timur. Kalau sore kita ke barat, kita balik-balik aja. Kalau bintang akan selalu ada di situ terus. Makanya banyak kan orang itu kalau melaut itu malam, karena bisa lihat bintang. Tapi kalau misalnya mati di tengah lautannya, Mati gimana? ya kalau misalnya itu bocor kapal, Ya udah dibenerin. gimana Pak? Cari daratan. Tapi kan itu tengah laut gede. Ya pokoknya ada caranya. Begitu memang. Kamu mau laut? Enggak. Ya, makanya belajar. Dan gelombang laut Hawi itu, Iya. kapan dan mengapa orang-orang ini meninggalkan tanah air mereka tetap menjadi misteri. Nyari mall. Nyari mall? Enggak deh. Ya mereka mau jalan-jalan aja, mencari makanan. Jadi orang zaman dahulu itu pindah dari pulau A ke pulau B, pulau C, dia nyari makanan. Nanti di sana dia nuker gitu, berpetualang lah. Berarti pas ketemu pulau itu berarti nggak ada orang ya di situ? Mungkin. Nggak ada orangnya. Iya kalau kayak gitu mungkin aja nggak ada orangnya. Tapi katanya iyalah. Namun yang jelas adalah bahwa mereka menjadikan pulau Kecil tak berpenghuni, nah, dengan perbukitan dan hamparan pohon palem yang subur sebagai rumah baru mereka. Yang akhirnya menamai surga seluas 63 mil persegi mereka adalah Rapa Nui. Gitu, atau sekarang disebut sebagai Pulau Pasca. Itu jadi nggak ada memang awalnya. Terus di pos terdepan ini hampir 2.300 miles barat Amerika Selatan dan 1.100 miles dari pulau terdekat. Para pendatang baru membuat batu vulkanik. memahat. Memahat apa? Itu orang kalau bikin patung, nah, diketik-ketik jadi mata, ketik-ketik jadi hidung. Berarti Itu mematung. kan dulu kan nggak punya lem ya. Iya. Berarti cuma kepake cari batu yang gede. Iya. Beneran. Iya. Bawahnya bagaimana? Bawa. Iya. Mau dibawa kemana? Iya kan katanya mau lihat ke laut kan? Pertama kan batu gede. Iya. Orang bisa cari batu gede. Ya. Batu gede itu kan bisa aja ada di situ karena vulkanik. Atau memang dia ngebawa. Kalau dibawa biasanya digelindingin. Hah? Di bawah digelindingin. Iya. Tapi kan enggak, kalau misalnya kotak Ya susah. gimana? Ya bisa dibikin dulu supaya nggak kotak. Diketik. Jadi yang penting bisa ngegelinding. Oke. Oh itu kenapa dia kecil-kecil ya? Iya. Bahwa pendatang ya. Mengukir Moai, patung monolitik yang dibangun untuk menghormati nenek moyang mereka. Mereka memindahkan balok batu raksasa tinggi rata-rata 13 kaki dan 14 ton ke berbagai bangunan upacara di sekitar pulau. Tuh, suatu prestasi yang membutuhkan beberapa hari dan banyak orang. Terus, Yung gitu cuma buat beberapa hari buat kayak gituan. gelindinginnya, Oh gelindingannya doang. baru gelindinginnya. Oh akhirnya telapak tangan raksasa yang diandalkan 8 wi menyusut. Banyak pohon telah ditebang untuk memberi ruang bagi pertanian. Betul. Yang lainnya telah dibakar dan digunakan untuk mengangkut patung ke seluruh pulau. Tanah tanpa pohon mengikis, tanah yang kaya nutrisi dan dengan sedikit kayu yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Orang-orang beralih ke rumput. Anda harus sangat putus asa untuk mulai membakar rumput. Berarti di situ nggak ada banyak pohon. Awalnya banyak, tapi kan harus pohon itu kan ada pohon yang bisa dimakan, ada yang enggak. Nah kalau pohon yang bisa dimakan dia pohon yang bisa ditebang-tebangin dijadiin pertanian kan mau buat makanan. Ada John Flanley, orang itu memang orangnya itu. Bukan, ini dia ahli sejarah. Kata John Flanley yang bersama Paul Bahan. Seorang yang bernama Paul Bahan ikut menulis The Enigmas of Easter Island pada saat penjelasan orang mereka. Enigmas itu artinya adalah kemewahan, keajaiban. Keajaiban orang pertama yang jadi Paul Bahan adalah orang Eropa pertama yang sampai ke pulau itu. Tiba pada hari Paskah di tahun 1722. Itu dia makanya namanya disebut pulaunya tadi apa?
Easter Island. Jadi pertama yang datang ke situ Polinesia, disebut Rapa Nui, terus datang orang Eropa, Paul Bahet. Nah, datangnya kebetulan di hari Paskah. Nah, itu makanya pulaunya disebut sebagai Easter Island gitu. Pasca apa? Paskah itu hari perayaan umat Kristen. Gitu. Terus Meskipun peristiwa ini secara umum diterima oleh para ilmuwan, tanggal kedatangan orang Polinesia di pulau ini dan mengapa peradaban mereka akhirnya runtuh masih diperdebatkan. Banyak ahli berpendapat bahwa para pemukim mendarat sekitar 800 Masehi. Apa itu? Iya, itu tahun kita. Kita ini 2020 Masehi. Kalau tahun Islam Hijriah. Berarti tahun ke-800. Betul. Wow. Mereka percaya bahwa budaya tersebut berkembang pesat selama ratusan tahun. Berarti ini pulaunya udah ketemu lama banget dong? Udah lama, jadi orang Rapa Nui, orang Polinesia di 800. Orang Eropa di 1722. Jadi orang Polinesianya udah tinggal di situ selama 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Rupanya menjadi pemukiman dan hidup dari tanah subur. Menurut teori ini populasi bertambah menjadi bekerja beribu, membebaskan sebagian tenaga kerja untuk bekerja di Moai. Tetapi ketika pohon-pohon menghilang dan orang-orang mulai kelaparan, peperangan terjadi antara suku-suku. Jadi perlu buat makanan. Iya, standar lah manusia seperti itu. Ya kenapa makan bunga aja? Udah hilang kali, mana tahu. Itu aja ada gambar bunga-bunga banyak tuh. Terus dalam bukunya Ciutkan apa itu? Itu nggak tahu bahasa apa. Jared Diamond mengacu pada kerusakan lingkungan Rapa Nui sebagai ekosida penghancuran ekosistem. Kenapa ngomong ekosistem aja? Eko dari ekosistem, sida itu dari penghancuran. Dan menunjukkan pada kehancuran peradaban sebagai model dari apa yang dapat terjadi jika selera manusia tidak terkendali. Rakus cenah kalau gitu mah. Tetapi temuan baru oleh arkeologi Terry Hunt dan Universitas Hawaii mungkin menunjukkan versi peristiwa yang berbeda. Pada tahun 2000, Hunt, arkeolog Carl Lipo dan California State University, Long Beach dan mahasiswa memulai penggalian di Anakena. Tadi yang tempat patung-patung yang kita lihat nih. Pantai berpasir putih di pantai utara pulau itu, para peneliti percaya Anakena akan menjadi daerah yang menarik bagi Rapa Nui untuk mendarat. Dan karena itu mungkin menjadi salah satu situs pemukiman paling awal. Di beberapa lapisan atas lubang penggalian mereka, para peneliti menemukan bukti nyata keberadaan manusia arang peralatan. Berarti apa itu maksudnya? Jadi gini, arkeolog itu pengen tahu nih pulau ini pertama kali ditempatin di daerah mana. Ternyata mereka pas ke Anakena dilihat, pas mereka lihat di dalam penggaliannya itu mereka ketemu arang kan berarti dia bekas ngebakar apa kan dari kayu, peralatan buat mereka nukang. Berarti kemungkinan mereka tinggalnya di situ. Berarti Anakena itu tempat yang paling bagus sebenarnya gitu. Berarti itu arangnya tua banget dong. Apa ya? Arangnya tua banget. Iya, arang kan nggak mudah terdegradasi. Arang peralatan bahkan pulang beberapa nyatanya berasal dari tikus. Nah, berarti mereka makan tikus kemungkinan. Iya, mau gimana? Mau makan apa? Bukannya emang ada ayam? Bing. Ya mungkin waktu itu nggak ada pulau tak berpenghuni.
Di bawahnya mereka menemukan tanah yang sepertinya tidak ada kontak manusia. Titik interaksi manusia pertama ini menurut mereka akan memberitahu mereka kapan planet terutama di tiba di pulau itu. Han mengirimkan sampel ke laboratorium radiokarbon. Jadi buat ngukur umur itu namanya laboratorium radiokarbon. Jadi mengetahui kadar karbon dari suatu barang. Diperkirakan akan menerima tanggal 800 Masehi sesuai dengan apa yang ditemukan oleh arkeolog lain. Sebaliknya, sampel bertanggal 1200 Masehi ini berarti harapan ini tiba 4 abad lebih lambat dari yang diperkirakan. Itu akan terjadi jauh lebih dari perkiraan semula dan dampak menulis tertentukan berlangsung lebih cepat. Gitu. Jadi sebenarnya makin parah nih. Gitu. Begitu. Sejumlah besar para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa ketika manusia menjauh pulau itu, begitu pula tikus Polinesia yang menumpang sebagai penumpang gelap atau sumber makanan. Bagaimana mereka tiba di Pulau Paskah, tikus menemukan persediaan makanan tidak terbatas di pohon palem yang subur. Berdasarkan ini pada kelimpahan benih kelapa sawit yang digerogoti tikus. Nah, ini foto-fotonya nih, wah gila keren banget. Nah ini tadi setelah kita lihat nih situs ini nih yang dia dari sini nih kepala-kepala nih San nih. Jadi tadi ada yang namanya apa? Anakena. Iya. Nah yang ini Rano-Raraku. Nah ini Rano-Raraku nih. Jadi tadi yang yang nggak berurutan itu yang nggak berbaris. Nah sekarang kita ke Anakena. Anakena adanya di sebelah utara nih. Anakena di sini juga tempat buat orang nyantai berjemur. Wah nyantai deh ini nih. Set. Nah, ini keren nih tempatnya nih, belakangnya pantai, di sini ada patung-patungnya. Coba kita lihat ada gambar lainnya. Batunya panjang, gede banget dong. Iya, kalau yang ini memang gede banget. Nah, ini pantainya nih. Itu kan ada di bawah nih. Bisa jalan-jalan. Di bawah patungnya kan ada batu yang lebih gede. Ini ya nih. Nah, itu tempatnya si Moai ini. Oh, tapi kok itu nggak penuh? Keren nih. Hah? Nggak penuh. Yang ini cuma dikit nih. Cuma berapa nih? Kita lihat ya. Oke, ya, ini jauh nih, nggak kelihatan. Ini cuma satu orang. Jauh. Ini jelas nih. Ada orang di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini hilang. Ya, iya yang ini makin lama makin kecil, tapi palanya panjang. Berarti kepala kepotong. Tapi yang Rano tadi yang di gunung itu palanya gede, yang ini badannya ada ya, yang tadi kepala doang. Tuh ini ada topinya, ada teteknya. Cowok cewek nih? Cowok kayaknya sih. Gitu, ini cuma ada 7 tadi ya. Itu kenapa ada bolong-bolongannya lihat ya? Mana? Ini. Yang mana? Itu lihat ada bolong-bolongan ini gitu. Ini nih. Ini mau batu. Kok batu kayak gitu? Kok lurus banget? Ya mungkin memang disusun sama mereka. Gitu. Nah, jadi ini Anakena nih yang tadi nih, yang menurut mereka ini adalah tempat pertama orang-orang itu mendarat. Iya ya. Iya. Kan pasir masuk. Keren, kayak pasir berputih nih, terus banyak pohon kelapa sawit, terus dia bawa tikusnya masuk ke sini. Tunggu, gitu kalau kan? ada pohon kelapa sawit, kok nggak ada pohon itu sih, pohon kelapa? Hah? Pohon kelapa sawit. Kelapa sawit itu dari kelapa. Ya udah, kenapa makan pohon kelapa sawit aja orangnya di situ? Kelapa sawit itu nggak bisa dimakan manusia. Kalau ini kelapa sawit ada lagi. Kelapa sawit kenapa nggak bisa dimakan manusia? Bisa sih. Kamu pernah makan minyak nggak? Kalau orang Afrika tuh dimakan, kalau orang kita enggak. Gitu tergantung. Nah terus ada lagi tadi mana? Di yang paling banyak tuh di tempat satu lagi. Coba kita lihat. Ini di Anakena. Nah. Itu pantainya gede ya? Gede lah. Tadi yang satu lagi di ini di depannya Rano-Raraku, ada namanya Ahutongariki. Nah ini yang banyak nih, yang tadi famous stone statues and sunrise views. Wah keren. Lihatnya kayak apa? Oke, lihat sih. Kayak bandara. Bandara lu strip ya, strip. Iya. Nah ini ada 15 yang ini, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Nah ini tapi nggak ada topinya nih kalau yang ini ya. Iya. Beda kan ya? Dia doang ada topinya satu. Apa artinya topinya? Oh itu topi nggak kayak keju, kayak bola Oh, keju. iya. Tahu kan yang dia? Iya, iya. Dulu kan orang nggak tahu topi kayak apa. Nah jadi di tempat para turis-turis. Pas 800M. Ya belum lah. Topi dibuat pertama kapan? Entahlah. Tapi ya orang tutup kepala aja. Nah ini patungnya ini lihat nih, patung ini sama yang tadi sebelumnya di Anakena. Ya. Ini patungnya nggak ngadep ke pantai. Kenapa? Ya ini tuh lihat tuh, ngadepnya ke gunung yang tadi. Yang di balik gunung ini baru ada tadi itu si ini. Bukan di balik gunung tadi, ada yang tadi nih. Rano Raraku yang ngadepnya ke pantai. Yang ini yang ngadep ke pantai nih. Berarti mungkin itu gunungnya baru dibuat Gunung berdibut gimana sama cara? vulkanik. Dah. Oke, ini di bagian terakhir. Bagian terakhir ini kita mau jelasin buat kalian-kalian yang mau ke Rapa Nui dan sangat-sangat tertarik, yang pasti yang pingin banget ya kesana, yang bercita-cita. Jadi Aku sebenarnya, Mau kenapa? ikan, gak mau makan. Gak ada nugget. Nugget ikan? Enggak. Mana sih? Kentang. Di tingginya kebanyakan 4 meter dan beratnya 14 ton. Untuk bawa ke sana itu sangat-sangat sulit sekali. Jadi orang banyak mengambil berbagai macam cara untuk bisa membangun patung-patung tadi, orang Polinesia. Zaman sekarang mah orang gak mau buat patung-patung itu. Lalu lazy, teknologi udah punya automation. Ya lagi buat apa? Jadi nggak bersejarah lah. Kalau dulu kan nih cerita orang dahulu gitu. Nanti kalau misalnya abang buat barang di rumah bisa tinggalin 100 tahun berarti bersejarah dong. Iya. Oh. Iya. Makanya itu. Tapi kalau kita orang Islam nggak boleh bikin patung-patung gitu, karena nanti anak cucu kita yang nggak tahu apa fungsi patung itu malah menjadi menyembah patung. Gitu, kalau orang Islam nggak boleh. Gitu. Nah, dia itu letaknya adalah 2.300 mile sebelah barat dari South Amerika dan 1.100 mile dari pulau paling terdekat. Jadi terpencil ya pulaunya ini ya. Jadi Ada 900 moi di pulau sekitar. total sebenarnya banyak banget ya. Udah, tuh. Today tourism are numerous. Banyak yang datang ke Rano Raraku. Yang tadi yang keren tuh yang ke di atas gunung yang macam-macam. Dan Rapano Asen inhabitant left Dukari. Sebenarnya total dari ada berapa sih? 400 nih. 400 patung. Yang macam-macam, ada yang di pinggir pantai, ada yang di di gunung, ada yang di dekat laut. Nah, sedangkan Moai ini sebenarnya adalah dibentuk dari batu-batu biasa yang sebenarnya adalah volcanic stone. Jadi beda volcanic stone sama batu biasa. Apa? Volcanic stone lebih panas. Bukan, kalau volcanic stone itu batu apung. Maksudnya? Batu yang kalau dicelupin ke air ngapung. Jadi ringan. Oh, batu apung yang abang ambil dari sebelah rumah Oma. Iya. Oh, Itu. iya kayak batu ini tak. Ya, itu dari batu apung. Gitu. Oh, ya, berarti itu gampang banget dong kan? Abang bisa pecahin kayak injek aja kan bisa pecahin. Nah, iya, makanya tapi ini batu apung udah lama dan volcanic stone-nya udah numpuk kan gede, jadi banyak. Gitu. Dulunya makanya pulau itu adalah pulau yang volcano aktif. Jadi numpuk jadi batu gede baru dipahat. Jadi kayak batu apung, makanya si UNESCO World Heritage benar-benar menjaga tempat ini gimana caranya biar batu-batu itu bisa bertahan. Gitu. Nah, buat kalian yang pingin kesana, yang pasti. Oh, berarti itu patung-patungnya isinya bolong-bolongan dong? Iya, ada bolong-bolongnya tuh. Ini bukan batu kali. Oh, ini kan batu kali. Iya, makanya. Nah, habis itu ini kan tuh kan bukan kayak batu kali. Oh, ada banyak kuda. Ini apa nih? Kayak bangkang? Ini Orongo Village. Nah, ini dia dibentuk, ini rumah ini tempat tinggal. Bahwa ini dibentuk dari batu-batu ini. Gitu orang masuk ke sini. Oh, iya tuh kecil-kecil banget batunya. Kalau misalnya hujan gimana? Iya, kalau orang sana hujan bocor dikit-dikit kali.
batunya jatuh semuanya mati di dalam. Ya enggak, memang dia kan pinter gimana cara saya bikin rumah dari batu. Nah ini yang Ahutahai. Kok cuma satu doang? Iya yang dikasih ini. Dia sendirian. Iya dikasih mata. Terus saya lagi nih. Nah ini dari orang-orang Polynesian ya, gitu. Jadi walaupun mereka Polynesia, Hawaii, tapi mereka kepemilikannya adalah di Chili yang secara ini Chili adalah Dia yang kebanyakan 15 orang ya? Spanyol gitu. Ada satu tuh yang punya topi batu gede di atasnya. Tuh jadi beberapa juga ada yang kan tadi si Batu Putih ini ada yang ketabrak sama mobil, Iya. ada yang kena tsunami, jadi pada Ada di hancur. sini kan ada tsunami. Ada, namanya daerah dekat laut mah pasti ada Tsunami tsunami. gede. Nggak tahu kalau gede atau Wih, kecilnya. ada buguk. Nah gitu. Kalau ada monyet pertamanya. Kenapa di sini nggak ada monyet? Nggak tahu. Kan bisa jadi pembantu buat batu ini. Ya mungkin memang nggak ada kali. Nah Oh, di Giant World kalau Jaws. sambil batunya dari situ-situ aja tuh. Ih, apa ini? Ya iya kan batu-batu gitu dipahat terus ditaikin. Gitu. Nah, jadi buat yang mau ke Rapa Nui pertama adalah harus datang dulu ke Santiago, ini ibu kota Chile, atau ke Tahiti, baru ada penerbangan ke Pulau Pasca. Nah, paling cocok nih terbang ke sana ada di bulan Januari sampai bulan Maret. Kenapa? Ya, itu adalah Waktu dingin apa panas? iya, high season on Rapa Nui sebenarnya is summer, musim panas. Kalau winter bisa dingin karena di dekat pantai deh. Oh iya ya. Bisa sampai 20 derajat, berarti minimum 14 derajat Celcius. Udah sama buat bapak saya serius. Celsius mungkin sama kayak kita, mungkin 30 sampai 33. Tapi Nah, how dekat to- laut, kita kan di dekat laut. Iya, makanya anginnya lebih adem. Suhunya panas, tapi sampai di sana nggak kerasa panas. Feel-nya tuh nggak. How to visit? Nah, habis kalau udah sampai sana kita bisa gunain mobil, motor, sepeda, bisa kita pinjam untuk jalan-jalan di pulau itu, ngelihat archaeological site. Nah, gitu. Selain untuk melihat histori dari Rapa Nui, orang-orang juga tempat untuk diving, surfing, sama menikmati pantai gitu. Nah, terakhir nih. Nah, buat Hasan yang tadi masih penasaran nih. Jadi kalau kita cari mau excavation, jadi di dalam patung itu sebenarnya masih panjang nih. Ada perutnya, ada kakinya, ada pantatnya. Jadi patungnya itu bisa mencapai 6 meter. Walaupun kita ngelihat ini cuma kecil, tapi sebenarnya di dalamnya panjang. Nah, dan yang paling hebat lagi di bagian belakang patung ini sebenarnya juga ada tulisan-tulisan yang masih menjadi misteri. Tuh. Emang ini ada bahasa Chile? Bukan bahasa Chile, bahasa Polynesian. Oh, Dia ada. tuh hieroglif, bahasa dengan menggunakan gambar. Nah, ini gambarnya dari satu British Museum. Emang nggak ada orang yang dari Polynesian sekarang? Ada orang-orang Hawaii. Salah satunya paling terkenal The Rock. Hah? Pegulat itu. The Rock? Bukannya itu pemberantem WWE ya? Iya, benar. The Rock yang itu. Itu orang Hawaii, dia orang Polynesian. Kan dia, Iya, itu orang. dia bisa baca ini. Dia bisa, tapi ini hieroglif. Jadi bahasa kunonya orang Polynesian. Gitu. Ini keren ya. Ini ada orang bawa batu masukin. Lah ada yang gendut juga tuh. Ada yang perutnya gendut. Iya, terlalu banyak makan ikan. Kan? Mana ada orang yang ikan tuh. Ini kepalanya ada yang tenggelam setengah. Ini kayaknya awalnya kelihatan, tapi terus karena lama-lama jadi kegeser sama tanah kegeser akhirnya jadi hilang. Wah ini mah macam-macam nih orang nih. Gitu. Wow. Moai. Oh, itu hidung. Yang mana? Itu hidung. Ini? Iya emang dibuat gitu. Ada hidungnya, ada mulutnya. Kalau kita sering lihat tuh di film National Museum. Gam-gam, patung yang suka makan permen karet. Gitu. Keren ya? Kenapa suka minum makan permen karet? Ya dia emang gitu di filmnya, nonton aja makanya. Kamu gimana San? Jadi tetap nggak mau jalan-jalan ke sana? Nggak mau. Jadi sekarang kamu masih penasaran nggak sama batu-batu ini nih? Enggak.
Jangan udah nggak mau kesana lagi makanya. Mungkin Oh gitu ya udah oke. Buat kalian yang udah ikutin episode ini, jangan lupa komen di bawah kalau memang kalian pingin jalan-jalan ke sana.